Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mulai renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan Harian Katolik, Rabu 14 September 2022. Jalan keluar dari dosa, yaitu bertobat. Yesus mengosongkan diri. Yesus datang bukan untuk menghakimi, melainkan menyelamatkan manusia. Bacaan pertama, bacaan dari Kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut ular, jika ia memandangnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua, bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, Yesus Kristus, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Jalan keluar dari dosa, yaitu bertobat.
Perjalanan panjang menuju tanah perjanjian sangat panjang dan melelahkan, baik fisik maupun mental. Lelah dengan keadaan yang tidak menyenangkan dan tidak bersabar. Itulah yang membuat sebagian orang Israel bersungut-sungut, timbul keraguan, dan puncaknya meninggalkan Allah. Sangat disayangkan, mereka tidak percaya kepada Allah. Padahal mereka sudah dibebaskan dari tangan bangsa Mesir dengan begitu banyak mukjizat yang dahsyat. Akibatnya, mereka mendapat hukuman. Allah tidak bertoleransi terhadap dosa, namun Dia sangat bermurah hati jika manusia mau bertobat, berbalik dari dosa, dan percaya kepada Allah. Allah memberi jalan bagi orang bertobat, bisa dengan cara-cara unik, seperti kasus orang-orang Israel dipagut ular tersebut. Tugas manusia adalah patuh kepada perintahnya, maka Allah menjamin kebahagiaan dan keselamatan kita. Dan tetaplah teguh percaya dan bersabar, karena Allah memberikan berkat-Nya sesuai yang kita butuhkan dan tepat pada waktunya. Renungan bacaan kedua. Yesus mengosongkan diri. Dalam sepanjang hidup dan masa pelayanannya di bumi, Dia yang sekalipun adalah Allah yang sejati, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, bahkan dalam rupa seorang hamba. Dia sebagai Allah yang tidak terbatas, harus dilahirkan sebagai seorang manusia yang sangat terbatas, bahkan menjadi bayi kecil lahir di kandang yang hina. Berikut ilustrasi pengosongan diri. Ketika orang dewasa berusaha berkomunikasi dengan anak kecil, ia harus mengosongkan diri, berbicara dalam bahasa mereka, menanggalkan segala kemuliaan dan kebesaran diri sebagai orang yang di atas. Dia sang pencipta masuk ke dunia dan membatasi diri dengan menjadi manusia ciptaannya. Bahkan ia melangkah lebih dengan merendahkan diri menjadi seorang hamba dan rela mati menanggung penderitaan. Inilah cara Allah membawa manusia masuk ke dalam kepenuhannya melalui penyangkalan dan pengorbanannya, agar orang mendapat berkat dan anugerah Tuhan. Kristus telah membayar harga yang mahal, yang dapat dilakukan dengan menyerahkan nyawanya sendiri di atas kayu salib, yang menjadi tebusan bagi banyak orang. Semangat merendahkan diri menjadi hamba inilah yang menjadi prinsip pelayanan pengikut Kristus. Dan banyak teladan Kristus lainnya yang harus kita ikuti. Akhirnya semua orang mendapat kesimpulan benar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Renungan bacaan Injil. Yesus datang bukan untuk menghakimi, melainkan menyelamatkan manusia. Dosa membuat manusia mengalami hukuman Allah. Hukuman itu bukan hanya akan diterima dalam hukuman kekal, tetapi sudah dialami masa kini. Hidup dalam belenggu dosa dan lebih mencintai kegelapan daripada terang sudah merupakan hukuman yang seseorang alami akibat dosa-dosanya. Allah tidak ingin manusia tetap hidup dalam dosa. Allah mengasihi manusia dan ingin manusia tidak binasa dalam dosa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Tujuan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi, melainkan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman kekal. Allah Bapa mengutus Kristus Putranya sendiri dan memberi Roh ke dalam hati manusia untuk memperbaharui hati tersebut. Roh memperbaharui hati agar hati tersebut beriman kepada Yesus dan menerima salib Kristus sebagai jalan keselamatan dari Allah. Siapa yang percaya kepada karya salib Kristus mendapat kesembuhan rohani.
yaitu dilahirkan menjadi baru. Yesus sudah merendahkan dirinya menjadi seorang hamba, maka sekarang kita harus meninggikan dan memuliakan namanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah memberi suri teladan kepada kami, rela merendahkan diri menjadi seorang hamba, melayani dan menyelamatkan kami. Kami mau mengikuti jejak-Mu, melayani sesama dengan kerendahan hati, ikhlas, dan penuh kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.